Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya Ustadz dan juga tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya seperti ini, Ustadz. Ustadz, akhir-akhir ini sedang ramai tentang pernikahan beda agama, Ustadz. Yang Anda tanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya secara Islam nikah beda agama ini, baik si perempuan yang beragama Islam atau mungkin si laki-lakinya yang beragama Islam menikah dengan yang bukan atau yang sama berbeda dengan agamanya, Ustadz. Seperti itu pertanyaan dari dia, Ustadz. Zaman semakin ke belakang, semakin dekat dengan datangnya hari kiamat, semakin buruk, semakin banyak fitnah. Di ujungnya nanti adalah fitnah Dajjal, yang semakin banyak orang terfitnah. Anak itu nggak dapat membayangkan, kira-kira nanti kalau Dajjal itu keluar, siapa orang yang mau bertahan dengan fitnahnya? Kalau sekarang aja, orang yang aku katanya Tuhan, pemilik langit itu menyerahkan urusan langit sama dia. Bahwa di langit ada AC besar, remote-nya di tangan dia. Ngono ya ono sing percaya, gitu loh. Ada yang percaya. Yang percaya bukan sembarang kalangan. Orang-orang yang di kalangan awam itu, di kalangan masyarakat umum itu dipandang, gitu loh. Saya tuh jadi pening. Saya tuh tiba-tiba kepikiran Dajjal. Nanti kalau Dajjal muncul, itu kira-kira kayak apa rupanya dunia ini? Dajjal yang datang, nyuruh langit hujan langsung hujan, nyuruh langit berhenti langsung berhenti. Datang ke sebuah kampung, subur gitu, mereka disuruh beriman sama Dajjal, nggak mau, disuruh kering, tiba-tiba kering kerontang. Datang ke sebuah daerah yang kering, kemudian ditawari ikut Dajjal, dijanjikan kemudian jadi daerah yang subur. Mereka mau beriman, mengimani Dajjal, langsung dijadikan subur. Itu sampai pun ngaku jadi Tuhan, yakin banyak orang percaya. Dan memang begitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, man sami'a minkumud Dajjal falyan'a. Barang siapa yang melihat, mendengar Dajjal sudah muncul, segera menjauh sejauh-jauhnya. Jangan sampai mendekat. Karena ada orang itu yang mendekat, kata beliau SAW, yakni maunya itu akan terpengaruh. Begitu ketemu Dajjal langsung jadi pengikutnya. Lawong model-model zaman sekarang sudah semacam itu. Fitnah akhir zaman. Fitnah yakni akhir zaman. Salah satu di antara fitnah akhir zaman yang sekarang meruak adalah nikah beda agama. Sebenarnya masalah ini nggak perlu terlalu dibahas secara luas. Jadi para ulama-ulama kita di MUI saya kira udah tegas sekali dalam masalah ini. Jadi, dan para kiai-kiai besar sudah tegas sekali dalam masalah ini. Anda simpulkan aja. Kalau di pendalilannya terlalu lebar, terlalu meluas gitu ya. Anda simpulkan. Tegas dalam Al-Quran, tegas dalam As-Sunnah. Dan para ulama sepakat dalam masalah ini bahwa nikah beda agama itu ada dua hukum. Nikah beda agama itu ada dua hukum. Yang pertama, nikah dengan orang kafir wathani. Nikah dengan orang kafir wathani. Kafir wathani itu kafir non ahli kitab. Yang kedua, nikah dengan kafir ahlul kitab. Ahlul kitab itu umat yang pernah turun kepadanya kitab dibawa oleh nabinya. Dan itu adalah Yahudi, Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani itu kafir ahlul kitab. Kalau selain Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan macam-macamnya, itu adalah kafir wathani istilahnya. Kafir penyembah berhala, kafir paganisme. Adapun untuk menikah dengan wanita kafir atau dengan orang kafir
yang paganisme, penyembah berhala, Hindu, Buddha, dan macam-macamnya itu, maka haram ijma'an. Baik yang muslim yang laki-laki maupun yang muslim itu yang perempuan. Jadi laki-laki muslim nikah dengan wanita Hindu misalkan. Laki-laki Hindu nikah dengan wanita muslimah. Itu haram. Dan akad nikahnya nggak sah. Kalau sampai berhubungan suami istri, kemudian terjadi hubungan, kemudian hamil, kemudian lahir anak, maka anak itu anak zina. Dihukumi sebagai anak zina dan bukan anak syar'i. Karena pernikahannya nggak sah. Tatkala pernikahannya nggak sah, berarti hubungan dianggap zina dan anak adalah anak zina. Terlalu banyak dalil, seambrek kalau kita bicara dalil tentang masalah itu dan kesepakatan para ulama. Cukup bagi kita ketegasan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Ayat ini tegas sekali. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wala tankihul musyrikat. Kamu itu jangan nikahi wanita-wanita musyrik. Yani hatta yu'minna, sampai mereka itu beriman. Yani jangan kamu nikahi sampai pun wanita itu sangat menggoda dirimu. Engkau jatuh cinta kepadanya karena kecantikannya atau karena yang lain. Dan jangan nikahkan wanita-wanita kalian, putri, adik, wanita ini dalam perwalian kalian dengan laki-laki yang musyrik. Sungguh seorang budak laki-laki yang miskin jauh lebih bagus dibandingkan dengan laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki yang membuatmu kaku. Dan para ulama sepakat akan hal ini. Taib, itu yang pertama. Jika itu adalah kafir wathani. Yang kedua, adapun jika dia itu adalah kafir ahlul kitab, maka hukum nikah beda agama dengan kafir ahlul kitab itu ada dua hukum, ada dua perincian. Perincian yang pertama, jika yang laki-laki kafir, Nasrani, Yahudi, yang wanita muslimah, maka ini juga haram. Maka ini juga haram karena keumuman dalil tadi. Yani karena keumuman dalil tadi. Adapun kalau dibalik, yaitu yang laki-laki muslim, yang perempuan muslimah. Ya apa? Yang perempuan kafir kitabiyah, Yahudi, Nasrani, secara fikih boleh. Sebagaimana Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Maidah. Cara fikih boleh, tapi bolehnya fikih tetap terkondisikan dengan kondisi maslahat mafsadah. Karena nggak wajib, nggak sunnah. Jadi gambarannya itu koyok bahasa fikih boleh itu kayak makan tahu, makan tempe, makan ini. Apa hukumnya? Boleh. Tapi tatkala ada kondisi yang kalau dia mengkonsumsi tahu itu akan membahayakan perutnya, kayak mengkonsumsi tempe itu akan membahayakan ini, membahayakan itu, maka jadi haram dari sisi itu. Begitu juga ya akhwat, ini jamaah kaum muslimin. Kalau kemudian nikah beda agama dari sisi fikih hukumnya, yang laki-laki muslim, yang wanita itu kitabiyah, dari sisi fikihnya boleh. Tapi akan jadi haram kalau ada konsekuensi di belakangnya. Konsekuensi di belakangnya itu gambarannya adalah ya itu masuk dalam ranah kristenisasi, atau misalkan nanti menjadi begini, nanti menjadi begitu, sebagaimana yang sudah maklum dalam beberapa kondisi yang ada, maka bisa kita katakan haram karena sebab tersebut. Meskipun hukum asal fikihnya itu adalah itu, dan tidak ada khilaf, tahu anak, tentang haramnya pernikahan beda agama, sisi yang pertama dan sisi kedua di sisi yang pertama tadi. Kenapa? Karena tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan hal itu. Makanya bagi orang-orang yang mendukung adanya pernikahan beda agama, itu tuh yang diikuti itu siapa? Al-Qur'an, As-Sunnah, atau para ulama? Kalau kemudian para ulama, ulamanya siapa yang mengatakan bahwasanya itu
itu tuh boleh. Fitnah yang muncul di akhir zaman. Yani fitnah yang muncul di akhir zaman. Benarlah kata Rasulullah SAW dulu tatkala beliau bersabda, innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Yang paling aku khawatirkan nanti terjadi di umatku adalah para tokoh-tokoh, para pemimpin yang al-mudhillin, yang menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab.